Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, karena senang sekali rasanya Lia kembali menyapa ruang dengar Anda di siang hari ini ya, tepat di formasi pukul 11 di menit ke-16 ini. Hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat seperti biasa ya, di setiap hari Jumat. Kita ada di program obsesi ataupun obrolan seputar Sakofah Islam. Dan alhamdulillah sini sudah bersama kita narasumber kita yakni Ukhti Nida ya. Ya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum ya Ukhti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ukhti? Alhamdulillah bikhair. Ya, Alhamdulillah bikhair juga Ukhti. Ya Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, ini kita mau bahas tema apa ini Ukhti kalau boleh tahu ya? Ini ada yang lagi hangat nih. Sebenarnya kalau dibilang hanya terjadi di pesantren enggak ya. Tadi awalnya kita mau angkat topik itu terkait cara di dunia pendidikan gitu. Tapi kan memang akhir-akhir ini ada banyak kasus di dunia pesantren ya. Jadi ada yang sangat juga menyayat hati itu kejadian pembakaran terhadap tiga santri dari Lombok gitu. Nah, ini yang mau kita bahas. Jadi kita akan bahas terkait bullying di pesantren. Ini sebenarnya tanggung jawab siapa? Oke, dan tentunya ini sangat menarik sekali untuk kita bahas di siang hari ini ya. Jadi mungkin buat rekan-rekan yang ingin bertanya-tanya tentang obrolan kita di siang hari ini ya, boleh langsung menghubungi kita ke nomor 0822 99996105 atau dari live IG kita di Faisal Laksamana ya. Mungkin kepada Ukhti bisa langsung disampaikan. Ukhti silahkan. Setia mendampingi. Oke, Ukhti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesehatan, kesempatan yang senantiasa Allah masih berikan kepada kita hingga hari ini. Semoga kita senantiasa mengupayakan diri untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang taat, dan nanti di yaumul akhir pun kita dibangkitkan dalam kondisi sebagai komunitas, sebagai kelompok orang yang taat kepada Allah gitu ya, di barisan orang yang bertakwa kepada Allah. Dan kita pun sangat berharap di akhir hayat kita nanti ditutup dengan husnul khotimah. Kata salawat salam yang melepaskan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah adalah satu-satunya yang terdekat bagi kita. Tidak ada korban kecuali hanya beliau. Semoga kita juga mampu untuk meneladani beliau dalam kehidupan kita sehari-hari dengan amal gitu ya, dan dalam hati dan juga di kita lisankan. Jadi apa yang Rasulullah dakwakan kita juga mendakwakan, dan itu kita lakukan hingga akhir hayat kita. Jadi hari ini kita bahas terkait bullying di pesantren, dan ini tanggung jawab siapa? Sebenarnya tadi dari singgung sedikit tadi. Betul. Ini bukan hanya bahas tentang bullying di pesantren, tapi karena ada kasus yang sedang hangat, maka kita ambil satu fokusnya di pesantren. Lalu kemudian kalau kita lihat lagi carut marut dunia pendidikan itu sekarang sudah sangat luar biasa ya. Bullying itu menjadi hal yang yang berulang terjadi gitu. Ketika muncul satu kasus dan viral, itu bukan kasus yang pertama dan juga tidak bisa dijamin sebagai kasus terakhir gitu ya, dan beranak pinak gitu ya, beranak pinak kasusnya dan menular. Artinya dari satu sekolah ke sekolah lain, bahkan mungkin kalau kita mikirnya ada nggak sih di Padang Sidimon, ada, cuma tidak blow up saja gitu ya. Nah, jadi kita mau bahas hal ini. Kita mulai dari kasus ada 3 santri ya, yang tadi yang dibakar dilakukan oleh seniornya disebut kontes. Nah, itu terjadi di Lombok Tengah dan akhirnya resmi dilaporkan oleh keluarganya ke polisi. Jadi orang tua korban itu melaporkan ke Polres Lombok Tengah karena kecewa dengan sistem pengawasan Polres yang dinilai lemah hingga terjadi pembakaran santri. Dan kalau diduga ya, itu diduga kuat insiden tragis ini berasal dari aksi bullying. Dan itu kalau sebenarnya kita lihat beritanya kapan sih? Awal Juni ya, ini sudah tanggal 19 berita ini di tanggal 5 Juni kemarin. Dan bullying di lingkungan ponpes sebenarnya makin menjadi perhatian serius di Indonesia. Kenapa? Karena penelitian akademis menunjukkan bahwa angka kasus bullying di lingkungan ponpes itu sekarang udah berkisar dari 61-73%. Dan banyak ya yang kita temukan memang bentuknya pun meliputi banyak hal gitu ya, misalnya kekerasan fisik, pengancaman, pemerasan, hingga perampasan barang gitu. Dan dari data Pusdatin KPAI mencatat ada 48% kekerasan itu terjadi di lingkungan pendidikan, yang mana dari 48% tadi 35%-nya itu
dari 114 kasus masuk dalam kategori tingkat kekhawatiran yang tinggi dan berdampak pada trauma hingga fatalitas. Nah, jadi kalau kita lihat nih kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan itu ada 48%. Artinya dari banyaknya kasus kekerasan di Indonesia 100%, 48%-nya terjadi di mana? Di lingkungan pendidikan. Harusnya di lingkungan pendidikan itu kan makin dijamin ya, Iya. makin dijaga gitu. Dan 38%-nya itu dari yang 48%, 35% dari 48 tadi itu masuk kategori yang mengkhawatirkan, bahkan menimbulkan trauma yang sangat luar biasa pada korban. Berarti kita kebayang nggak sih tingkat kejahatannya? Nah, kalau mungkin di masa lalu ya waktu kita sekolah tuh dipanggil nama orang tua, dijadiin bercandaan sama kawan, itu sebenarnya kan sudah masuk kategori bullying ya gitu. Nah, tapi kan hanya sebatas itu gitu kan, lalu kemudian guru juga menasihati dan itu kan. Kalau sekarang ada yang dibakar, ada yang dibunuh, ada yang ini segala macam gitu ya. Kenapa bisa sampai sebobrok ini? Padahal ini terjadi dalam dunia pendidikan. Nah, sementara itu laporan dari JPPI tahun 2025 ini sudah masuk 6 bulan di 2026. Ini dari kasus di tahun 2025 saja, kekerasan di satuan pendidikan itu mencatat ada 614 kasus kekerasan di lembaga pendidikan pada tahun 2025, dan ini naik 6 kali lipat dari tahun 2020. Di 5 tahun naiknya sebanyak 6 kali lipat, bukan 6%, tapi 6 kali lipat. Lalu pada tahun 2024 ada 573 kasus atau rata-rata 1 kasus per hari sepanjang tahun. Jumlah satu hari itu jumlah setahun itu kan hanya ada 365 hari. Nah, ini kasusnya dalam 1 tahun 2024 ada 573 kasus. Berarti hampir 2 kasus sehari tindakan kekerasan di dunia pendidikan ini. Nah, sedangkan kalau kita lihat lagi sekolah formal 57% dan madrasah itu ada 13%. Dan ponpes termasuk titik rawan. Kenapa? Karena dia menyumbang 14% dari total kasus kekerasan di satuan pendidikan. Memang di sekolah formal kan banyak, 57. Tapi angka 14% penyumbang dari 100% tindak kekerasan di dalam dunia pendidikan itu juga bukan angka yang sedikit gitu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi bentuk kekerasannya yang terjadi itu ada yang kekerasan seksual 42%, ada yang bullying 31%, kekerasan fisik ada 11%, lalu kekerasan psikis 11%, lalu ada kekerasan fisiknya 10%. Berarti ini kan tinggi. Pelecehan seksual, kemudian juga bullying dan yang lainnya. Nah, kita lihat apa yang terjadi di Lombok tadi. Bullying di Lombok Tengah yang berujung pada pembakaran santri itu sejatinya bukan lagi kenakalan remaja. Nah, sekarang kan sering kejadian gitu ya, di bawah umur gitu loh, gak bisa ditindak dan yang lainnya. Kalau dalam Islam gitu nggak sih hukumnya? Enggak. Kalau dalam Islam tuh patokannya dia sudah balik atau tidak. Makanya kalau di dalam Islam tuh kan ada hadisnya diangkat pena dari 3 golongan: anak kecil hingga ia balik, orang pingsan hingga ia sadar gitu ya, kemudian orang gila hingga ia waras. Nah, kalau orang gila pukul memang gak bisa dihukum karena gak ada akalnya. Anak kecil melakukan kesalahan yang dituntut nanti ke orang tuanya karena dia memang belum sempurna akalnya. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat ada anak kecil yang mampu melakukan itu, maaf ya, kalau dia sudah balik gitu ya, masuk kategori balik, dia dicek gitu loh. Di masa lalu tuh pernah gini, ada kejadian di masa Islam. Terus orang-orang mempertanyakan, ini anak dihukum nggak? Karena pelakunya kalau mungkin istilah sekarang tuh di bawah umur gitu. Maka dicek, dibilang sama kodiknya pada waktu itu, silahkan dicek. Maaf ya, dicek langsung apakah memang terbukti secara fisik dia itu sudah dewasa atau tidak. Oh, dicek ternyata dewasa gitu ya. Kalau laki-laki dicek apakah memang sudah ini gitu misalnya. Maka kalau sudah terbukti dia sudah balik secara fisiknya, maka dikenai hukum. Jadi nggak ada istilah saya 17 tahun. Tapi kan kalau secara ini dia sudah haid nggak gitu. Maka dalam Islam dianggap ketika dia sudah balik, maka dia sudah akalnya itu sudah sempurna. Makanya disebut dengan akil balik kan gitu. Jadi Allah tuh menyempurnakan akal seseorang ketika dia sudah balik secara fisik gitu. Nah, jadi nggak ada alasan masih belum punya KTP. Nah, kalau dia sudah akil balik ya tetap aja gitu loh. Bahkan dia sudah memayas, dia tahu mana yang salah, mana yang benar gitu ya. Dia tahu kalau tindakan kekerasan itu akan melukai orang lain gitu loh. Dia sudah paham itu, dia sudah SMP, jangankan SMP, SD juga kayaknya udah ngerti gitu ya. Nah, berarti kan akan berhati-hati melakukan tindakan apapun. Bahkan dalam
misal jangankan untuk kasus membunuh, tidak sengaja membunuh pun ada hukumnya. Betul. Apalagi kalau sengaja. Nah, bullying itu bukan kasus tidak sengaja, itu sengaja. Nah, persoalannya kenapa berulang? Berarti ada upaya preventif dan ada upaya kuratif yang tidak berjalan dengan benar gitu loh. Kalau sudah kejadian, kuratifnya gimana? Penebusannya gitu ya. Cara menanggulanginya nih kok sudah konkret nggak? Terus preventifnya gimana? Hal-hal yang mengarah ke sana, misalnya tontonan. Memang saya dulu pernah mendengar ya, ada sebuah penelitian yang menyatakan bahwa di Indonesia ini ternyata penikmat situs psikopat itu tertinggi. Aduh. Nah, makanya tuh ada kan tontonan psikopat Iya, ada, betul. kekerasan. Misalnya kayak monyet waktu itu ya, mereka buat percobaan tuh di rekaman itu ada monyet dikasih cabai sampai menjerit-jerit monyet, dan tontonan itu diterima oleh masyarakat Indonesia. Dan berarti kasus-kasus psikopat yang lainnya juga banyak. Alhasil apa yang terjadi ke generasi kita? Kalau itu semua jadi tontonan gitu ya, belum lagi gamenya yang dikit-dikit nge-kill ya kan, segala macam. Kalau ini tiap hari jadi tontonan generasi kita, tiap hari dimasukkan ke dalam kepalanya, maka menurut dia harga manusia itu nggak mahal gitu loh, nggak begitu harus dipertimbangkan gitu. Sedangkan kalau dalam Islam, bahkan ada salah satu hadis disampaikan begini, ketika Rasulullah melihat Mekah, Ka'bah gitu kan, sesungguhnya di sisi Allah masih lebih ringan nilainya hancurnya Ka'bah dibanding nyawa seorang muslim. Bayangkan, nyawa seorang muslim ini kalau diibaratkan nih, mau pilih mana, menghancurkan Ka'bah atau ini, tapi kan bukan pilihan keduanya, tapi umpamanya tuh masih lebih berat di sisi Allah tuh gitu ya, nyawa manusia ini masih lebih berharga gitu. Nah, sebegitunya Islam menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia. Nah, kalau dibandingkan dengan kondisi sekarang, kok bisa sih kita mikir gitu kan? Jangankan sampai ngebunuh deh tadi ya, tidak sengaja membunuh dia bilang, yang tidak sengaja aja ada hukumnya. Iya, betul. Ini nggak membunuh tapi buat orang cacat ada juga hukumnya. Misal dia nembak sesuatu terus kena ke orang lain hingga matanya rusak, maka itu dikisos ya, ditebus dengan sepertiga diat ketika ada orang yang meninggal dibunuh. Berarti kalau satu orang yang meninggal itu diatnya 100 unta merah, anggap saja lah misalnya satu unta itu 20 juta. Berarti kalau dihitung dengan 100 berarti ada sekitaran 2 miliar gitu. Berarti kalau dikiaskan diumpamakan dengan sepertiga diat orang yang meninggal tadi, kalau ada orang yang merusak mata orang lain, maka diatnya sepertiga, berarti kurang lebih sepertiga dari 2 miliar lah yang harus dia bayar gitu. Dia berapa tuh? Sekitaran 600 sampai 700 juta harga dari satu mata tadi. Nah kan berhati-hati dia jadinya kan gitu. Itu kalau tidak sengaja, nanti kalau sengaja gimana? Berarti kena juga kasus. Saya pengen dulu makanya beli rusak juga, kan akhirnya timpal gitu ya, setimpal gitu. Kalau sekarang aduh kok makin jauh gitu. Jadi kita melihat juga dengan kondisi kayak sekarang ini, kemana kita bisa amannya ya? Di dunia pendidikan juga runyam gitu ya, mau di lingkungan luar juga bahayanya luar biasa gitu, kriminalitas di mana. Jadi kita mau dilindungi di mana gitu. Nah kita lanjut ke yang tadi ya. Nah, jadi bullying di Lombok Tengah yang berujung pada pembakaran santri sejatinya sebenarnya bukan kenakalan remaja lagi gitu, melainkan merupakan tindakan kriminal dan pelakunya adalah pelaku kriminal. Itu yang harus kita pahami. Bahkan dengan cara yang sadis hingga menghilangkan nyawa, berarti pembunuh. Iya. Jadi sebutannya memang itu, bukan lagi siswa di sini, pembunuh gitu ya. Baik, sama juga kan misalnya kayak gini. Ketika ada orang yang berzina, maka sebut pezina aja, nggak usah dibuat dengan istilah-istilah halus gitu, sehingga kita clear bagi masyarakat ini yang salah, ini yang benar gitu. Kalau ya semua kemaksiatan itu diperhalus cara nyebutnya, ya kapan manusia sadarnya? Sedangkan dalam Al-Quran nanti Allah mau perjelas pezina disebut dengan pezina, yang membunuh disebut dengan pembunuh gitu ya. Nah, jadi tragedi ini sebenarnya di Lombok ini terjadi pada November 2025, namun baru viral. Kenapa? Karena dengan alasan adalah eye contact sehingga pihak korban diminta sabar untuk memaafkan. Jadi ini kondisinya keluarga nggak sabar lagi nih, gitu ya, makanya sehingga dia viral. Padahal orang tuanya tentu kan menitipkan pendidikan anak ke ponpes itu dengan harapan besar bisa mendapatkan ilmu agama yang notabene kalau di sana belajar ilmu agama pasti nanti lebih paham, lebih aman gitu ya, nantinya mereka bisa jadi pendakwah, dan di sana juga banyak ahli fikih, banyak ilmu, banyak ibadah dan yang lainnya. Tapi kenapa hal ini bisa terjadi gitu ya? Ada apa dengan pendidikan kita? Ada apa dengan pesantren kita hari ini gitu? Saya mau menyoroti satu hal, akibat sistem sekuler. Nah, kenapa akibat sistem sekuler? Pesantren sejatinya adalah pabrik ulama. Namanya pabrik ketika dimasukkan inputnya, keluarnya tuh ulama kan gitu. Nah, merupakan sebuah tamparan ketika tindak kriminal di pesantren justru jadi headline di mana-mana gitu.
apalagi kayak kemarin tuh pelecehan jadi di pesantren gitu ya. Tapi mohon maaf ya, kita kadang tuh menyematkan istilah kiai gitu ya, syekh gitu ya. Sebenarnya kalau dalam Islam tidak semudah itu. Nah jadi kadang si pelaku maksiat tadi disematkan dengan hal-hal dengan nama-nama yang indah tersebut, jadi seolah-olah Islam pun sama. Bukan, kita yang salah menempatkan gelar bagi si pelaku gitu loh. Kalau dia itu tidak menerapkan syariat, maka tidak mungkinlah dia dipanggil syekh. Kenapa? Orang yang syekh itu kan orang yang fakih, orang yang fakih fikih, fakih terhadap agama. Orang yang fakih terhadap agama gak cuma ngerti dalam pikirannya, tapi akan diamalkan dalam perbuatannya. Nah kalau dia gak mengamalkan dalam perbuatan, berarti dia bukan fakih fikih. Berarti gelar itu gak layak sama dia. Tapi terkadang di masyarakat kita tuh menilai seseorang, oh pokoknya dia sudah pakai sorban, dia sudah pakai ini gitu. Ini harus dikelirkan gitu ya, sehingga memang tidak menjadi pembenaran Islam kok gitu. Nah nggak gitu ya, tapi sebenarnya ini kesalahan di individunya, bukan di syariat Islamnya. Justru kalau dalam syariat Islam dia melakukan hal tadi pun ada hukumnya. Nah persoalannya ketika itu terjadi tidak juga dihukum dengan aturan Islam gitu. Nah jadi kemana perginya ilmu yang dipelajari oleh para santri gitu ya? Mengapa para santri hari ini mempelajari Islam tapi justru malah rasanya menyimpang dari syariat? Bukankah seharusnya dengan ilmu yang dipelajari santri tadi mereka terdepan dalam menjalankan dan menjaga agama, gitu ya, mengamalkan syariat? Padahal diharapkan nanti dari pesantren akan lahir para ulama yang paham tentang syariat dan juga paham tentang Islam. Nanti mereka juga yang akan memahamkan umat. Jadi mereka yang akan melakukan dakwah kepada umat. Maka dalam sistem pendidikan sekuler kapitalis, pesantren memang bukan satu-satunya struktur dalam pendidikan, melainkan hanya bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan. Jadi pendidikan kalau dalam sistem ekonomi kapitalisme ya, maksudnya dalam sistem sekuler, pendidikan itu kan bertujuan untuk mencetak individu yang siap kerja demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau dalam sistem ekonomi kapitalis, education based economy. Jadi pendidikan itu berbasis ekonomi. Jadi bagaimana setiap lulusan, baik pesantren dan yang lainnya, itu harus siap terjun ke bidang. Jadi bagaimana nanti untuk pertumbuhan ekonomi, khususnya pertumbuhan ekonomi. Nah, kurikulum yang dirancang yang bersifat kapitalistik inilah yang kalau kita lihat hanya mementingkan perolehan nilai sehingga tidak mementingkan ketaatan gitu. Nah, maka ketika negara menerapkan sistem pendidikan sekuler, pesantren pun akan terkena pengaruhnya. Apalagi marak anggapan bahwa ponpes adalah laundry. Laundry gimana? Membersihkan anak-anak yang terkategori bandel, nakal. Kalau dimasukkan ke pesantren jadi baik. Itu kan asumsinya kan ya. Jadi kalau anaknya nakal, nanti mau masuk ke pesantren. Jadi seolah-olah dia laundry, ya kan? Pokoknya kalau udah masuk pesantren jadi baik gitu. Sedangkan di pesantren sendiri bagaimana? Nah, kemudian ditambah lagi dengan kurikulum pendidikan kita saat ini yang muatannya itu justru sepertinya ya tidak lagi syariat Islam tuh harus diterapkan dalam kehidupan secara umum, secara utuh gitu ya. Ada moderasi Islam di dalam tidak menolak ajaran Islam yang justru mengajarkan sekularisme gitu. Jadi seolah-olah ya udah kita itu hanya sekedar untuk bagaimana nanti lulus dari sini terus dapat pekerjaan, gitu kan? Ini hanya sebatas itu, bukan lagi tujuannya kalau di masa lalu tuh keluar dari pesantren hanif gitu ya dan yang lainnya. Maka moderasi Islam merupakan program global yang diaruskan oleh PBB melalui pendidikan termasuk di pesantren dan untuk menjauhkan umat Islam dari pemahaman Islam apa. Hasilnya kerusakan saksiyah atau kepribadian para santri karena pola pikir dan pola sikap mereka tidak lagi berlandaskan Islam. Jadi ada pemisahan pola pikir dan pola sikap gitu. Kalau dulu pola pikir dan pola sikapnya semata-mata untuk ketaatan dan ketakwaan kepada Allah, kalau sekarang kan sudah bergeser bagaimana ikut dalam pertumbuhan ekonomi gitu. Maka sistem sanksi pun tadi itu untuk bidang pendidikannya gitu ya. Kemudian kita lihat lagi bagaimana dengan sistem sanksi yang diterapkan gitu. Tidak ada efek jerah bagi pelaku bullying yang selama ini terjadi. Kenapa berulang? Berarti kan ada hukum yang tidak membuat efek jerah. Seringkali kasus dia diselesaikan secara kekeluargaan gitu. Namun kasus bullying tidak dapat dipandang sebelah mata gitu ya, sebagai satu persoalan yang berdiri sendiri sebenarnya. Tiba-tiba ada bullying, nggak bisa kita pandang seperti itu. Ini terjadi melalui rentetan masalah panjang yang tidak dapat diurai secara individu, keluarga, masyarakat, maupun lembaga pendidikan dan pesantren. Artinya kasus bullying ini sebenarnya nggak bisa diselesaikan oleh keluarga, nggak bisa diselesaikan bahkan oleh si pesantren itu sendiri. Nggak cukup mereka yang menuntaskan itu. Kerusakan yang terjadi adalah bersifat sistemis, bukan personal. Sehingga solusinya pun harus sistemis dan menjadi tanggung jawab bersama gitu.
Jadi semua komponen masyarakat tadi, baik individu, keluarga gitu ya, masyarakat, bahkan negara itu harus kembali kepada Islam sebagai sistem kehidupan yang akan diterapkan secara kafah. Jadi kalau dalam firman Allah itu kan dalam Quran surah Al-Baqarah 208, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah gitu. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jadi masuk ke dalam Islam itu secara kafah, keseluruhan, tidak ada yang ditinggalkan gitu. Maka negara yang tegak atas fondasi Islam memiliki mekanisme dalam melindungi nyawa. Jadi kita akan bicara, kalau kita pakai Islam ya, negara punya mekanisme, berarti punya konsep yang jelas bagaimana menjaga nyawa. Jadi kalau dalam Islam itu ada yang disebut dengan konsep syariat, ada hifzun nafas, menjaga jiwa, ada 8 yang disampaikan. Islam menjaga jiwa, Islam menjaga agama, Islam menjaga keturunan, menjaga akal, menjaga keamanan, menjaga harta gitu ya, menjaga negara bahkan juga gitu. Jadi ada 8 hal. Nanti kalau ini bisa kita bahas lebih lanjut dalam kitabnya Syekh Hafidzin Arabani di Nuzumul Islam gitu. Nah, jadi itu semua bisa dilakukan kalau dalam konsep Islam. Itu semua tuh gimana caranya biar nasab terjaga? Nasab terjaga tuh gini, banyaknya perzinahan sekarang membingungkan siapa bapak dan ibunya. Ibunya jelas ya kan, tapi siapa bapaknya gitu. Tapi saya kayak yang terbaru ini ada artis yang dengan bangga katanya dia mau hamil lagi dengan beli sperma. Siapa bapaknya? Nah, jadi kan runyam kan gitu betul. Ya. Nah, itu kalau dalam Islam menjaga nasab itu jelas. Nah, kemudian menjaga akal banyak sekarang kalau kita lihat kok jalan-jalan sendiri ya, tengah malam jalan-jalan sendiri ternyata kurang sehat akalnya. Kenapa hal itu terjadi? Nah, dalam Islam itu diantisipasi. Apa yang menyebabkannya? Mungkin narkotika, kesempitan hidup dan lain-lain. Maka ini dituntaskan gitu. Nah, termasuk juga tadi menjaga nyawa. Dalam Islam, nyawa manusia itu baik muslim maupun non muslim betul-betul sangat berharga. Jadi bukan karena dia non muslim, enggak, dia masih kecil, enggak, semuanya ada kisosnya kalau dilakukan pembunuhan. Bahkan mohon maaf ya kalau kita kisahkan di masa Islam dulu, Umar bin Khattab itu kan terkenal dengan sangat garang. Iya, betul. Jadi karena saking tegasnya Umar, garangnya Umar, ada perempuan yang disuruh Umar untuk menghadap kepada dia. Pas di jalan ketemu Umar keguguran. Saking takutnya dia lagi hamil. Saking takut akhirnya dia keguguran. Apa yang terjadi? Umar membayar diat atas anak itu, bayar ganti rugi atas anak itu. Coba kalau sekarang dibiarkan aja gitu ya. Nah, coba berarti kalau kita pikir lagi nih ya, ibu-ibu banyak gak kalau kita lihat di media-media ya, headline ada ibu yang membunuh anaknya, atau misalnya ada yang apa namanya kehamilannya bermasalah karena suaminya segala macam. Ada dia kan? Ada. Nah, coba kalau kita pakai Islam tuh enak loh. Nah, kalau sekarang ngadu ke siapa? Akhirnya ujung-ujungnya apa? Angka bunuh diri tinggi gitu ya. Kemudian juga pelampiasannya juga sangat luar biasa. Terus satu lagi gini, kan ada bullying, kasus bullying di sekolah. Kalau kita tanya, kenapa sih anak mau bergabung dengan ahli bullying? Nah, coba kalau itu dipertanyakan, ternyata gini, secara psikologis anak-anak itu butuh teman cerita. Nah, siapa yang mau mendengar dia? Ternyata si ahli bullying gitu loh. Makanya dia klop pesan. Kenapa ada anak-anak yang mau berteman dengan ahli narkoba? Karena itu yang mendengarkan dia gitu. Nah, jadi kan kalau kita lihat hal tadi, kok bisa tidak bisa berterima berarti di keluarga bermasalah. Kenapa keluarga bermasalah? Kita lihat lagi, ternyata konsep kehidupan kita sekarang, laki-laki dan perempuan harus meninggalkan peran utama demi kebutuhan yang harus dipenuhi di tengah kondisi harga melambung tinggi dan lain-lain. Balik lagi, berarti peran masing-masing tidak terjaga. Jadi kalau kita mau menuntaskan ini, nggak cukup hanya bilang makanya ajari Islam di keluarga, makanya pesantren ini harus begini, nggak cukup. Coba kalau tontonannya masih rusak, bisa dikendalikan sama pesantren? Nggak bisa. Bisa dikendalikan sama keluarga? Nggak bisa juga. Tadi tontonan psikopat yang bisa menyelesaikan siapa? Makanya pihak yang akan menuntaskan semua kasus bullying ini, bahkan bagi pelaku yang melakukan bullying tadi, yang bisa menghukumnya siapa? Kalau sudah menghilangkan nyawa, itu bukan lagi gaweannya pesantren, tapi sudah di bidang ranah hukum. Nah, yang layak untuk bukan yang layak, yang harus menerapkan hukum yang setimpal dengan itu adalah negara. Nah, Islam punya hukum yang sangat baik untuk menuntaskan itu. Jadi kalau ditanya, yuk coba deh terapin Islam gitu ya. Tapi Islam itu memang nggak akan bisa diterapkan parsial, harus diterapkan secara keseluruhan. Jadi ibarat tubuh, nggak mungkin yang dipakai cuma tangannya aja, nggak mungkin yang dipakai cuma sistem pendidikannya aja gitu ya. Atau ya udahlah kepalanya aja. Bayangkan hanya kepala tanpa badan, ngeri kan? Gitu. Atau kemudian tangan tanpa badan, ya nggak bisa, harus secara keseluruhan. Jadi Islam itu menuntut adanya penerapan secara sempurna. Itulah yang kafah tadi. Ini dulu deh sesi pertama, kita lanjut nanti
Sangat benar sekali Uhti ya. Oke, kita lanjut lagi setelah iklan berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 Refam Your Lifestyle. Kembali lagi di 105 Refam, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, kita lanjut lagi di segmen kedua ini dengan pembahasan kita di siang hari ini adalah membahas bullying di pesantren, tanggung jawab siapa. Ya, mungkin kepada Uhti bisa langsung disampaikan kembali Uhti. Terima kasih kepada Uhti kalian. Tadi kita udah di apa namanya, nggak semangat tadi ya, Iya. bahas terkait pada akhirnya kan kita melihat permasalahan negeri itu nggak cuma satu ya, karena masalahnya udah semua gitu, kriminalitas, kemudian juga perzinahan, kemudian pembunuhan gitu ya, pencurian, macam lah, semuanya rasanya sudah sangat lengkap. Jadi apa ya dek ya, kita pasti menginginkan kehidupan yang lebih baik dari baik ini. Gitu. Dan kita pun tidak bisa mengatakan saya tidak mengalami itu, jadi ya saya biasa aja. Islam itu tidak mengajarkan individualis, dan kita juga harus paham generasi kita baik itu kalau lingkungannya baik. Nah, bagaimana agar wadahnya, agar lingkungannya ini baik, berarti semuanya harus satu kata, satu persepsi, satu tujuan, menciptakan suasana taat dan takwa gitu loh. Karena dengan itulah nanti generasi kita bisa hidup dalam wadah yang sesungguhnya. Jadi ibaratnya kalau ada ikan itu dibuat di dalam dalam air aki lah, dia berenang mati semua kan gitu. Tapi kalau misalnya dia dimasukkan dalam air yang seharusnya, ikan di laut kan, dia akan dikasih air laut, maka dia memang akan berenang, dia bisa makan, dia bisa kesana kemari gitu. Nah, itulah kehidupan yang ideal. Jadi kenapa sekarang ini terjadi banyak kerusakan dan kerusakan? Yang harus kita pahami adalah kerusakan ini kalau ibarat sebuah pohon nggak hanya sekedar merusak satu buah, tapi rasanya udah sampai batangnya, sampai akarnya. Berarti yang bermasalah dari mana? Akar. Nah, berarti yang harus kita lakukan cabut pohonnya, ganti akarnya, ganti bibit baru gitu. Kalau diharapkan nggak usah pakai yang sekarang aja, tapi tambal sulam atau tempel dikit-dikit dengan Islam, nggak akan sempurna gitu. Karena Islam itu menuntut adanya penerapan secara sempurna, dan Allah yang meminta itu. Nah, jadi tadi kita singgung ya, negara kalau dalam konsep Islam itu tegak di atas fondasi yang memiliki mekanisme dalam melindungi nyawa yang pertama ya, kemudian menjaga kehormatan, menjaga nasab. Tadi kalau nyawa sudah jelas ya, ada hukum kisos dalam Islam. Kemudian menjaga kehormatan, bagaimana dalam Islam itu perempuan, maaf ya, ada laki-laki genit misalnya, perempuan lewat terus disuit-suitin, apa sih namanya? Catcalling. Catcalling itu kan. Jadi gimana hukumnya? Boleh dilempar, bahkan disuruh dilempar sama Islam. Kenapa? Itu menghina perempuan gitu loh. Itu baru hal kecil kan, belum yang lain gitu ya. Nah, kemudian bagaimana persoalan nasab misalnya, ya tadi perzinahan itu sangat dituntaskan oleh Islam. Allah bukan hanya menyuruh dihukum yang berzina, tapi sebelum berzina, sebelum kejadian Allah suruh la taqrabuz zina, jangan dekati. Bahkan dalam Islam tuh nggak boleh berdua-duaan, nggak boleh chatting-chattingan yang nggak jelas laki-laki dengan perempuan. Kayak abang sendiri kok, kayak adik sendiri kok, ya yang jadi penilainya malaikat loh, bukan kalian berdua. Ya kan? Nah, terus apa lagi? Menjaga akal, ya kan, tadi kan hal-hal tontonan yang sifatnya merusak akal. Bagi sekarang kan brainrot ya, otak manusia itu kayaknya kalau ditanya apakah sekarang makin pikun ya, tapi apa penyebabnya, ternyata brainrot tadi gitu. Nah, lalu menjaga agama dalam Islam nggak boleh sembarangan keluar masuk agama gitu ya. Nah, kemudian ada menjaga keamanan, dalam Islam juga ini dilakukan. Kemudian menjaga harta, menjaga akidah terutama, dan menjaga negara. Maka bagaimana caranya biar semua itu terjalankan? Dengan adanya penerapan hukum syariat Islam secara menyeluruh. Jadi bukan setengah, bukan 50%, bukan 90%, tapi 100% secara keseluruhan. Nah, jadi kalau kita lihat juga dalam Al-Quran kan, di dalam Quran surah Al-Baqarah kita sebut apa? La raiba fih, zalikal kitabul la raiba fih, itu adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Namanya kalau tidak ada keraguan berarti yakin semua kan? Berarti kalau diyakini Al-Quran itu secara keseluruhan, ada nggak ayat yang ditinggalkan? Nggak boleh. Berarti semuanya diambil. Berarti tentang kisosnya diambil, hukum rajamnya diambil, hukum potong tangannya diambil, dan yang lainnya diambil. Nah, hanya level negara lah yang mampu memberikan perlindungan, memberikan pencegahan gitu ya, dan agar tidak terjadi kriminalitas tadi. Jadi ada pencegahan, bahkan melindungi masyarakat itu ya hanya negara gitu. Dan tentunya mengobati atau menebus gitu ya jika tindak kriminal itu terlanjur kejadian. Nah, firman Allah juga mengharam dalam Islam gitu ya, juga diharamkan bullying. Jadi dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 11 kata Allah begini,
Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Bukan tembak-tembakan loh, bukan bunuh-bunuhan loh. Bahasanya apa? Mengolok-olok gitu ya. Karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik daripada mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olokkan. Nah, berarti sekadar dari bullying kata-kata nggak boleh dalam Islam. Nah, terus apa lagi? Islam memiliki sanksi tegas dalam persoalan darah. Jadi dalam firman Allah Quran surah Al-Isra ayat 33, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Jadi nggak boleh membunuh orang kecuali dengan alasan yang benar. Yang benar itu gimana? Misal di peperangan, misal di musuh Allah, gitu ya. Nah, kemudian ancaman Allah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 32, satu ayat sebelumnya tadi, barang siapa yang membunuh satu orang manusia seakan-akan ia telah membunuh seluruh manusia. Itu dalam Islam. Jadi nggak nunggu dia banyak, enggak, satu aja itu sudah sangat luar biasa dosanya gitu. Nah, kebayang nggak sih kalau misalnya dalam kondisi sekarang si pembunuh tidak dihukum dengan hukum yang sesuai dengan yang Allah mau, nanti dia mulai gimana tuh siksanya? Makanya kan akhirnya, oh karena mudah kok bisa terjadi pembunuhan, hilang kasusnya. Yang ini muncul kasus pembunuhan, hilang kasusnya. Akhirnya kan makin banyak. Coba kalau kita pakai hukum Islam, pembunuhan tadi pelakunya dihukum balik bunuh itu nggak di dalam kamar dieksekusinya, di tengah-tengah jalur kota. Kalau misalnya kita tuh di alaman bolak balik, terus disuruh dikumpulin tuh manusia-manusia di situ. Setelah persidangan terbukti dan pelaku mengaku gitu misalnya kan ya, maka dilakukan saat ini hukum kisos, disaksikan oleh manusia. Yang mau membunuh mikir kan, ih ngeri juga. Yang berzina itu gak sama, dilakukannya hukuman apa namanya itu apa tadi, rajam sama jilidnya juga di hadapan orang banyak. Potong tangan juga sama. Berkurang gak kejahatannya? Berkurang. Ya kan, karena dia akan menyebabkan orang gak mau dah melakukan itu, takut gitu ya. Jadi ada upaya jawabir gitu ya, jawazir. Jadi dia tuh pencegah, kemudian ada juga sebagai penembus atau jawabir. Nah, terus kita lihat ada kisos dalam Islam. Jadi ada hukuman yang membunuh, maka hukumannya balik bunuh. Dari mana juga kita lihat ada dalam salah satu hadis selain yang di dalam Al-Quran, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena 3 perkara. Jiwa dibalas dengan jiwa. Dia kenapa dia dibunuh? Karena dia membunuh orang gitu. Nah, jadi kisos itu bukan dendam. Apalagi kalau kayak kata sekuler sekarang, ih mari kali hukum Islam nggak sesuai HAM katanya. Coba yang kejadian sekarang ini bicara HAM nggak? Gitu ya. Iya, nah, betul. Jadi apa? Kisos tadi, hukum balik bunuh tadi itu sebenarnya adalah jawabir dan jawazir, yaitu sebagai pencegah dan penembus. Maka tanpa kisos, tanpa hukum Allah yang kita terapkan, sadisme yakinlah akan selalu bermunculan. Sadisme baru itu akan terus lahir gitu. Maka apa yang harus kita lakukan? Kembali kepada aturan Islam. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab Mafahimnya menjelaskan bahwa belajar itu adalah jalan termudah dan terdekat untuk mendapatkan pengetahuan, untuk membantu mewujudkan pemikiran yang amik, mendalam. Nah, maka Islam mempunyai metode khas dalam pengajaran. Jadi dalam Islam gimana? Jika metode ini dijalankan, maka insya Allah akan menghasilkan pengaruh yang luar biasa. Jadi dalam Islam metode pendidikan itu harus dipraktekkan dan harus dipelajari. Jadi dipelajari dulu, dipraktekkan. Jadi kalau Islam itu konsepnya ilmu adalah amal. Jadi nggak boleh hanya sekedar teorinya begini tapi nggak diamalkan. Teorinya begini tapi nggak diamalkan. Maka pelajaran ini kita kaitkan dengan dunia pendidikan. Pelajaran harus disampaikan kepada pelajar melalui metode fikrian talqiyan. Jadi talqiyan fikrian, pemikiran yang membekas, berpengaruh, melekat di pikiran dia. Contoh gini, kalau kita disuruh dulu berhitung ya, masih ingat gak sih Dek gimana konsep kita kalau disuruh berhitung pakai lidi, sama disuruh ngitung pakai angan-angan. Nah, lebih ngeh pakai lidi kan? Atau misalnya disuruh masak, terus nanti dibilang nanti masukkan ini. Tapi kalau disuruh praktek lebih langsung gitu. Maka dalam satu ilmu tuh talqiyan fikriyan, jadi harus dipraktekkan gitu. Nah, sehingga tanggung jawab dalam kehidupannya dihasilkan dari pemikiran yang membekas sampai dalam dirinya akan berkobar semangat untuk mengamalkan dan mendakwahkan apa yang sudah didapatkan. Maka dengan metode belajar ini, Islam akan menjadikan santri memahami hakikat dan mampu menyelesaikan berbagai problem kehidupan. Termasuk ini, kenapa dia melakukan bullying? Dia kesal sama si korban. Nah, kalau dia dipahamkan sesuai dengan konsep Islam, lalu diamalkan gitu ya. Oh, kalau saya kesal, gini loh cara menyelesaikannya, gini loh cara solusinya. Dilakukannya lagi nggak bullying tadi? Enggak.
Nah, maka dalam Saksiyah 1 ya, jilid 1 yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani menjelaskan bahwa Saksiyah Islam itu, kepribadian manusia itu terbentuk atas dua hal, akliyah dan fikriyah, pemikiran, pola pikir dan pola sikap. Jadi kalau ada orang yang salah sikapnya, coba cek dulu pemikirannya, gitu loh. Dia Islam belajar Islam tapi kok pacaran, berarti pemikirannya salah. Pemikirannya gitu salah, ya. betul. Nah, maka manusia sangat ditentukan oleh akliyahnya dan suluknya atau perilakunya atau perbuatannya. Maka dua hal inilah yang menunjukkan manusia itu rendah atau tinggi derajatnya gitu. Jadi perbuatan manusia sebenarnya sangat ditentukan oleh pemahaman. Maka pemahaman dan perilaku tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Jadi nggak boleh juga guru ngajar gini, iya sih ini nggak boleh, tapi mau gimana lagi, nah itu udah salah tuh. Atau di kita lah yang sekarang ini kan emang dalam Islam gak boleh pacaran, tapi kan aku punya rasa, itu salah tuh. Memang sih dalam Islam tuh gak boleh marah, tapi aku kan udah kesel misalnya. Atau ya itu kan hukum Allah. Nah kalau di lapangan beda, nah itu makanya semua kan ajaran sekuler jadinya kan. Intinya kita itu saat ini dibiasakan bahwa ada si Allah, ada si aturan Allah, tapi nggak ngatur kehidupan kita. Atau kalau kayak katanya Ustadz Fatih Karim tuh gini, hukum Allah disembah, tapi hukum Allah tuh dianggap sampah, nauzubillah. Itulah yang terjadi sama kita sekarang. Sehingga apa yang terjadi? Nggak takut sama Tuhannya. Nah kalau udah nggak takut sama Allah, berani dia melakukan hal-hal yang di luar nalar gitu. Orang berzina juga sama kan? Dia udah nggak takut sama Allah gitu. Nah, jadi pemahaman dan perilaku tadi tidak dapat dipisahkan. Suluk adalah perbuatan manusia untuk memenuhi naluri ataupun kebutuhan fisiknya yang ditentukan dengan muyul atau ada kecenderungan pada saat memenuhi dengan pemenuhan yang pasti. Oleh karena itu, Saksiyah Islam gitu ya adalah mafahim atau pemahaman dan muyul atau kecenderungan. Dalam artian gini, seseorang tuh akan melakukan sesuatu, ada pemahaman dia, tapi dia juga punya kecenderungan. Dalam artian saya pengen melakukan kebaikan, tapi kalau dorongan di sekitarnya nggak melakukan kebaikan gimana? Ya kan? Rata-rata temennya nggak gitu. Akhirnya pemahaman dia tadi nggak didorong dengan lingkungan. Nah udah. Makanya sebenarnya kan kekuatan terbesar tuh memang pada dirinya. Tapi coba kalau lingkungan itu juga disuasanakan dengan suasana takwa, maka yang mau melakukan kejahatan tadi pun dalam mafhum dia, saya memang harus mencuri, tapi dilihatnya orang sekitar dia bertakwa, gagal mencurinya. Nah ini udah mafhumnya salah, lewat tontonan, lewat ini segala macam, ditambah lagi dengan moyil kecenderungan yang ada di sekitar, akhirnya kejahatan demi kejahatan selalu berulang di sekitar kita gitu. Jadi artinya kita harus memahami bahwa kondisi sekarang hanya bisa dituntaskan ketika negara terlibat. Tapi maksudnya gimana? Negara menerapkan syariat Islam sehingga negaranya bertakwa, masyarakatnya bertakwa, individunya bertakwa, dalam keluarga bertakwa, sehingga kurikulum pendidikan kita juga pasti akan mengajarkan pada ketakwaan dan ketakwatan kepada Allah. Gitu. Mungkin itu dikembalikan kepada Ini ada 3 menit lagi, waktu kita harus sekalian closing statement aja. Ini gimana? Oh boleh, boleh. Boleh. Kita lanjut nih berarti ya. Closing statementnya waktu ya. Jadi kalau kita punya pola pikir Islam gitu ya, artinya punya sudut pandang Islam ketika melihat berbagai persoalan kehidupan, sehingga seseorang selalu menjadikan semua perkara itu dalam dia akan menakarnya dalam sudut pandang Islam, dalam kacamata Islam. Saya melihat pakaian ini boleh karena Allah yang membolehkan, ini tidak boleh karena Allah yang melarang. Saya mau makan ini boleh karena ada halalnya, nah yang ini tidak saya ambil karena haram. Terus ketika dia mau mukul, saya mukul apakah Allah ridho? Nah kan gitu kan ya, saya kalau mukul si beliaunya ini ridho nggak Allah, kan gitu ya. Jadi semuanya akan dia takar dengan kacamata Islam. Jadi memiliki pola jiwa Islam artinya sikap yang diambil dalam menghadapi berbagai perkara dalam kehidupannya adalah dengan Islam. Nah, untuk mengembalikan santri agar memiliki kepribadian Islam harus dengan mengembalikan tujuan pendidikan itu sendiri apa. Jangan lagi tujuan pendidikan untuk ekonomi gitu ya, tapi tujuan pendidikannya yang tadinya dalam Islam adalah tujuan pendidikannya harus Islam, kemudian juga menyiapkan kurikulum yang betul-betul berbasis Islam. Nah juga dengan menerapkan metode belajar Islam tadi, talqiyan fikriyan, yakni belajar secara mendalam dan berpengaruh. Jadi nantinya akan menimbulkan asar itu berdampak pada dirinya gitu loh. Alhasil siapapun yang belajar dengan kerangka ini tadi, berarti ada pendidikan Islam, kurikulumnya kurikulum Islam, kemudian ada talqiyan fikriyan gitu ya, yang pembelajaran itu termutajasad gitu ya, menyatu dalam dirinya. Maka ini pada akhirnya nanti akan menjadi dorongan yang kuat untuk mengamalkan ilmu dan iman, sebagaimana qaul ulama, ilmu itu adalah buah dari iman. Amal itu adalah buah dari iman. Jadi kenapa dia tingkah lakunya baik? Karena dia beriman.
beriman. Kenapa tingkah lakunya bermasalah? Imannya pun bermasalah. Gitu. Jadi akan terbukti dengan qaul tadi, perkataan si ulama tadi. Mungkin ini deh dikembalikan kepada Oke, dan itu pas sekali nanti informasi pukul 12 ya. Sudah berada di penghujung waktu ini dan tak terasa ya dari obrolan kita yang sangat menarik ini ya. Dan semoga apapun yang sudah disampaikan tadi menambah ilmu pengetahuan untuk kita semua ya. Dan nantikan kembali obsesi ataupun obrolan seputar Kopi Salam di hari Jumat berikutnya dengan narasumber dan juga tema yang berbeda dan sangat menarik pastinya ya. Dan mohon maaf apabila salah kata. Akhir kata dari kita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.